That is terrifically acrobatic save from Bono. That is a terrifically acrobatic. Suara Peter Drury, komentator pertandingan Portugal versus Maroko terdengar nyaring. Komentator yang sangat nyastra itu tidak bisa tidak memberi pujian atas penyelamatan yang dilakukan kiper timnas Maroko, Yassine Bono. Peter Drury merasa harus memuji penyelamatan itu dengan cara yang hebat dan puitis. Bukan sekali itu saja, Peter Drury memberi pujian pada Bono, sebab kiper Sevilla itu telah memberikan kesan di Piala Dunia 2022 dengan penyelamatannya yang kelewat gemilang. Bono pun jadi salah satu pahlawan timnas Maroko yang membunuh tim-tim besar. Kegemilangan Bono di timnas Maroko adalah buah dari kerja kerasnya selama ini. Kerja keras yang benar-benar keras. Sebab kamu tahu apa? Bono adalah kiper yang pernah dengan mudahnya disingkirkan oleh klub sekelas Atletico Madrid. Yassine Bono sejatinya tidak lahir di Maroko. Orang tuanya bermigrasi ke Kanada dan ia pun lahir di sana. Bono lahir di Montreal, salah satu kota yang cukup masyhur di Kanada. Sebelum akhirnya pulang ke Maroko, ia pun memulai karir profesional sebagai pesepak bola di Maroko. Sekitar tahun 2010-2011, Bono masuk ke klub Wydad Casablanca, klub yang berbasis di Casablanca, Maroko. Uniknya, karir Bono di Casablanca seperti sangat mudah begitu saja. Ia di usia yang baru 19 tahun langsung masuk ke skuad utama. Penampilan Bono di Wydad Casablanca terbilang lumayan. Ia bermain sebanyak 9 kali selama 2 musim bersama Wydad Casablanca, dengan rincian 8 kali bermain di Liga Maroko dan 1 sisanya turun di Liga Champions Afrika. Total ia menciptakan 2 kali clean sheet walau kebobolan 8 gol. Bakat Bono kemudian terendus salah satu tim raksasa Spanyol yang kebetulan hobi melahirkan kiper hebat, Atletico Madrid. Tentu mendapat tawaran dari klub sebesar Los Rojiblancos, semburat kebahagiaan membuncah dari wajah Bono. Ia rela meninggalkan Dima Maghrib dan terbang ke Spanyol. Bahkan Bono rela mengorbankan banyak hal untuk bisa bermain di Atletico Madrid. Ia ikhlas gajinya dipotong. Bono paham bahwa kelak ia akan mendapat gaji yang lebih sedikit di Atletico Madrid daripada di Wydad Casablanca. Tapi itu tak masalah baginya, sebab bagi Bono yang penting mendapat tantangan di Eropa. Penerbangannya ke negeri Matador tidaklah sia-sia. Tahun 2012 ia sudah menandatangani kontrak dengan Atletico Madrid. Namun Bono mesti bersabar. Dia harus memulai karir di Spanyol dengan bergabung ke skuad B sebelum ia naik ke tim senior. Semangatnya pun terpacu agar segera masuk ke tim yang ditukangi Diego Simeone. Bono memperlihatkan penampilan impresifnya di Atletico Madrid B. Bono setidaknya mengemas 24 caps bersama Atletico B pada musim 2012-2013. Dari situ, ia sudah melakukan 7 kali clean sheets. Di musim berikutnya, jumlah caps Bono di Atletico Madrid B menurun menjadi 23 caps saja. Namun, jumlah clean sheets-nya sama sekali tidak berubah, yaitu 7 kali clean sheets. Perjuangannya itu membuat Bono yakin tidak lama lagi ia akan masuk ke skuad utama. Keyakinan Bono itu benar belaka. Ia dipanggil ke tim utama pada musim 2013-2014. Namun, ia bukanlah kiper pilihan utama. Musim itu, Los Colchoneros masih memiliki Thibaut Courtois. Courtois lah yang jadi kiper utama Atletico Madrid saat itu. Sementara Bono yang saat itu berusia 22 tahun hanya menempati pilihan ketiga. Oleh Diego Simeone, Bono tidak diberikan kesempatan bermain 1 kali pun. Mantan kiper Deportivo yang saat itu memperkuat Los Colchoneros, Daniel Aranzubia saja diberi kesempatan barang 1-2 kali. Ketika berseragam Atletico Madrid, Yassine Bono sebenarnya sudah mulai dilirik timnas Maroko. Tahun 2013 ia menjalani debut bersama timnas senior di Maghrib setelah berkecimpung di level junior. Bono juga sepertinya menyadari ia akan sulit bersaing dengan kiper papan atas Atletico Madrid,
Sebab setelah tidak lagi diperkuat Thibaut Courtois, Atletico justru mendatangkan kiper baru. Habis Courtois, terbitlah Jan Oblak. Bono kian tersisih. Pengorbanannya untuk Atletico Madrid termasuk rela gajinya disunat seolah tak ternilai di hadapan Diego Simeone. Maka ketika Los Colchoneros meminjamkannya ke Real Zaragoza, Bono legowo. Bahkan dia sangat senang dengan itu, karena itu artinya ia bisa menjadi pilihan reguler. Masa bakti Bono di Zaragoza terbilang singkat, hanya 2 musim. Setelah itu Girona datang untuk membeli Bono dari Atletico Madrid. Bono dibeli tim La Liga 2 itu dengan biaya yang tidak disebutkan. Tak seperti di Atletico Madrid, ia menjadi penjaga gawang utama di Girona. Musim 2016-2017 ia mencatatkan 21 caps bagi Girona dan mengemas 7 clean sheets. Bono juga membantu tim itu promosi ke La Liga. Di La Liga kiprahnya makin mentereng dengan 30 caps dan 9 kali clean sheets pada musim 2017-2018. Penampilan apik membawanya ke Piala Dunia 2018. Hervé Renard memanggilnya untuk memperkuat Maroko. Penampilan yang menjanjikan di La Liga memang membuatnya masuk skuad Maroko untuk Piala Dunia 2018. Hanya saja Hervé Renard tidak memakainya sebagai penjaga gawang utama. Munir Mohamedi yang jadi pilihan utama Renard. Namun daya tahan Bono sudah teruji. Ia tak goyah dengan kekalahan. Oleh Hervé Renard, akhirnya Bono diberi kesempatan menjadi starter di ajang AFCON 2019. Di tahun yang sama, Bono juga sudah pindah ke Sevilla. Girona terdegradasi lagi dan jasanya dipakai Sevilla meski hanya pinjaman. Sayangnya pada gelaran AFCON 2019 ia gagal membawa Maroko ke puncak. Di Maghrib ditaklukkan Benin di babak 16 besar. Di sisi lain, Bono justru meraih trofi Liga Eropa bersama Sevilla pada musim 2019-2020. Hal itulah yang bikin Fahid Halilhodzic, pelatih baru Maroko, memanggilnya untuk AFCON 2021. Musim 2019-2020 dan 2020-2021 memang menjadi musim yang luar biasa bagi Bono. Walaupun gagal membawa Singa Atlas juara AFCON 2021 setelah didepak Mesir di perempat final, tapi Bono pada musim 2020-2021 justru meraih penghargaan lain. Musim itu ia meraih penghargaan Ricardo Zamora, penghargaan yang didambakan kiper La Liga. Tahun 2022 meski Sevillanya sedang kacau, Bono dipanggil pelatih anyar Maroko, Walid Regragui, untuk berangkat ke Qatar. Uniknya, Bono bisa mempengaruhi gaya main Maroko asuhan Walid. Pria itulah yang sedikit banyak memberi masukan ke Walid. Bono memakai gaya bermain Diego Simeone di timnas Maroko. Dan itu berhasil. Tanpa banyak menguasai bola, Singa Atlas jadi tim yang lebih dari sanggup untuk menghancurkan tim raksasa. Good job, Yasin.